Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bicara COVID-19 atau yang sering kita sebut virus corona. Virus corona ini bisa kita sebut dengan musibah, bisa juga kita sebut dengan bencana alam, dan bisa juga kita sebut dengan tragedi. Karena apa? Karena memang adanya virus corona ini karena faktor alam, dan yang merasakannya pun bukan satu wilayah, bukan satu negara saja, melainkan seluruh dunia merasakannya. Dan juga yang merasakan akibat dan dampaknya itu bukan satu sektor saja, melainkan semua sektor, baik yang dagang, yang usaha, yang bisnis, yang kerja, bahkan ibadah pun merasakan dampaknya, merasakan akibatnya. Contoh kan kita kalau sholat jemaah nih, suruh rapat-rapat saf, rapatkan saf dan luruskan safnya. Tetapi di situasi seperti ini kita disuruh renggang-renggang karena mengikuti protokol kesehatan. Bukan hanya ibadah saja, melainkan juga termasuk ke pendidikan. Pendidikan pun juga merasakan akibat dampaknya. Tetapi sebagai kita orang yang berpendidikan, kita yang mengenyam bangku sekolah, kita kagak bisa menyalahkan siapapun, kita kagak bisa menyalahkan apapun, karena ya ini memang faktor alam. Yang terpenting saat ini adalah kita bagaimana bisa melakukan hal-hal yang baik dan hal yang bermanfaat, baik buat diri sendiri, orang tua, keluarga, teman, lingkungan sekitar juga, termasuk ke pendidikan. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat dan baik, supaya apa? Supaya kita tetap bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bicara pendidikan di situasi COVID-19 seperti ini juga mengalami dampak dari berbagai sisi, dari sisi siswanya, muridnya, atau orang tua muridnya, dari sekolahnya, bahkan dari pengajar pun juga merasakan dampaknya. Contoh yang pertama yaitu dari murid, dari pendidik, dari siswanya. Yang pasti para siswa atau murid menjadi tidak terpantau. Contohnya ketika absen. Kalau absen dengan sekolah normal atau pada umumnya, ketika datang ke sekolah, duduk, masuk, absen, para murid duduk stay di kelas dan siap mendengarkan atau siap mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tetapi ketika belajar dari rumah atau belajar dari jarak jauh, siswa menjadi tidak terpantau apakah para murid atau para pendidiknya tetap stay di depan smartphone-nya atau tidak gitu. Tetapi ketika guru mengajarkan kegiatan belajar mengajarnya melalui video, baik itu lewat Google Meet atau Zoom, guru juga memahami kendala siswa muridnya, karena kagak semua para murid itu mempunyai HP, mempunyai smartphone yang mendukung untuk kegiatan belajar mengajarnya gitu. Dari siswanya. Nah, yang kedua dari orang tua murid. Kadang para orang tua juga tidak memfasilitasi kegiatan belajar anaknya. Ya kita juga kagak tahu, mungkin emang faktor ekonomi atau kagak gitu. Yang pasti orang tua kurang atau tidak bisa menunjang kegiatan belajar mengajar anaknya. Contohnya HP, smartphone. Anak harusnya kan ketika belajar online atau jarak jauh ini, orang tuanya tuh memberi HP untuk anaknya untuk belajar mengajar. Tetapi ini kadang orang tuanya tidak memberi smartphone khusus untuk anak-anaknya belajar. Jadi
mau nggak mau anaknya ini selalu minjem HP orang tuanya. Nah sedangkan orang tuanya itu kerja gitu, jadi mau nggak mau untuk belajar atau ngerjain tugasnya, sang anak ini harus menunggu orang tuanya pulang kerja, atau ketika berada di rumah baru anaknya itu bisa mengikuti kegiatan belajar mengajarnya. Nah, solusi untuk para guru yaitu saya ambil kasus di MTS Nurul Hidayah. Solusinya itu guru memberi waktu yang lebih lama, memberi tugas yang esensial. Jadi sang murid itu punya waktu yang lebih lama gitu untuk mengerjakan tugasnya, untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi mempunyai jarak waktu yang lebih lama gitu. Jadi guru benar-benar bisa memahami kendala siswanya, kendala orang tuanya. Ini saya ngambil kasus di MTS Nurul Hidayah. Jadi guru memberi waktu tugas yang lebih lama dari biasanya mungkin kalau sekolah pada umumnya tugas diberi sekarang, dikumpulkan esok hari. Tapi ketika ada kasus seperti ini, guru memberi waktu lebih lama. Umpamanya dikasih tugas hari ini, dikumpulkannya 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan. Jadi para siswa juga mempunyai space waktu yang lebih lama, yang lebih baik gitu. Itu dari orang tua dan solusinya. Yang ketiga yaitu dari materi pembelajaran. Ketika ada murid merasakan kesulitan, ketika ada murid yang kurang paham, yang kurang mengerti, para murid juga bingung. Nanya orang tuanya gak paham. Nanya ke temen juga kurang mengerti. Nanya ke guru harus mempunyai perangkat ini itu, sedangkan para murid atau siswanya pun kagak semua punya perangkat atau penunjang untuk bertanya atau untuk sharing ke dosen gitu. Nah, solusi untuk guru di MTS Nurul Hidayah sama yang kayak tadi sebelumnya, yaitu memberi tugas atau soal yang lebih esensial, yang lebih agak sedikit mudah, dan memberi waktu yang lebih lama. Dan yang pasti ini yang perlu banget, yaitu guru memberi edukasi kepada orang tua, memberi masukan, memberi saran, dan juga orang tua harus memberi nilai tambahan tuh. Orang tua memberi nilai tambahan kepada anak-anaknya, kepada para murid-muridnya, supaya nilai tambahan lah gitu. Dengan syarat tetap tuh orang tua tersebut didampingi dan terlebih dahulu diajarkan atau dikasih tahu dulu oleh para guru-guru muridnya tersebut gitu. Nah, yang keempat ini mungkin bisa dari guru mungkin. Sekarang kan pandemi Covid ini kan kita secara tidak langsung membuka mata kita, membuka pikiran kita bahwasanya zaman ini benar-benar canggih. Contohnya ya kayak aplikasi Zoom, meeting, satu aplikasi kita bisa video call bareng-bareng, belajar bareng-bareng dari jarak jauh gitu. Nah, tapi kadangkala ada kasus guru gaptek terhadap HP, terhadap smartphone, terhadap kecanggihan zaman sekarang gitu, gaptek, kurang memahami gitu. Nah, makanya solusinya di sini guru harus lebih berkreasi, guru harus lebih
kreatif, guru harus lebih mengembangkan dirinya gitu, supaya guru tetap bisa mengajar anak-anaknya, mengajarkan para murid-muridnya, mengajarkan para siswanya dengan baik, dengan sebagaimana mestinya, dan supaya juga para murid tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas gitu. Jangan sampai kadang guru cuek aja gitu. Guru hanya memikirkan dirinya sendiri aja tanpa memikirkan murid-muridnya yang banyak itu. Padahal ada muridnya yang mengerti, ada yang kurang mengerti, bahkan ada yang sama sekali tidak mengerti. Maka dari itu guru harus bisa mengembangkan dirinya sebisa mungkin gitu, supaya para siswa ini tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bicara efektivitas ya mungkin sudah efektivitas, bicara baik dan lancar mungkin sudah baik dan lancar, tetapi kagak sebaik, kagak selancar, kagak seefektif ketika belajar mengajar secara tatap muka atau secara langsung. Itu pasti para pendidik, para murid, para siswanya pasti merasakan ada hilang dari dirinya, pasti merasakan sentuhan yang berbeda gitu. Karena kita juga semua mengetahui bahwasanya belajar yang baik itu ya datang ke guru kita, atau menemui guru kita, atau interaksi langsung antara guru dengan murid, antara pendidik dengan seorang pengajar. Jadi kesimpulan semuanya, baik pendidik, baik pengajar, di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, para guru itu harus bisa beradaptasi dengan cepat dan baik, supaya mereka tetap mengajarkan para murid-muridnya, mengajarkan para siswanya dengan baik, dan para murid juga harus bisa beradaptasi dengan cepat dan baik, supaya mereka tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya utarakan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dan salahnya harap maklum. Umi Kulsum lempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.